Perkenalkan, nama saya Evelyn dengan 3 digit NIM terakhir 129. Di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, latar belakang. Jadi ileus obstruktif itu merupakan keadaan di mana isi lumen dari saluran cerna tidak dapat diteruskan ke bagian distal karena adanya sumbatan atau hambatan. Gejala yang ditimbulkan itu biasanya nyeri abdomen, pasase usus, mutah, distensi, dan gambalan coil spring pada pemeriksaan radiologis. Untuk etiologinya biasa dibagi menjadi dua, yaitu karena adesi dan hernia. Ileus obstruktif ini dapat terjadi pada orang dewasa maupun pada neonatus. Dan ileus obstruktif ini merupakan keadaan darurat yang dapat menyebabkan kematian. Oleh karena itu, kasus ini memerlukan perhatian. Selanjutnya, mengenai rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan ileus obstruktif. Yang kedua, bagaimana epidemiologi, etiologi, patofisiologi, gejala klinis, diagnosis dan diagnosis banding, komplikasi, penata laksanaan, dan upaya pencegahan dari ileus obstruktif. Untuk tujuannya, yang pertama untuk mengetahui definisi epidemiologi, etiologi, patofisiologi, gejala klinis, diagnosis dan diagnosis banding, komplikasi, penata laksanaan, dan upaya pencegahan dari ileus obstruktif. Dan manfaatnya yang pertama bagi pembaca yaitu sebagai sumber informasi tambahan mengenai wawasan ileus obstruktif dan cara penata laksanaannya. Dan bagi mahasiswa itu sebagai sumber pembelajaran dalam meningkatkan pemahaman dan cara penata laksanaan dari ileus obstruktif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya izin melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Ananda Prajna dengan NIM digit terakhir 186. Jadi untuk definisinya sendiri, ileus obstruktif atau disebut juga ileus mekanik merupakan suatu keadaan di mana isi dari lumen saluran pencernaan tidak dapat tersalurkan ke bagian anus yang disebabkan oleh sumbatan pada dalam dinding usus, lumen usus, atau bagian luar yang menekan segmen usus sehingga menyebabkan nekrosis pada usus tersebut. Untuk klasifikasinya sendiri itu dibagi menjadi beberapa jenis, yakni berdasarkan yang pertama, etiopatogenesisnya dibagi menjadi ileus obstruksi, mekanis, dan juga fungsional. Kemudian dari lokasi dibagi menjadi ileus letak tinggi dan letak rendah. Dari luasnya dibagi menjadi ileus obstruksi parsial dan total. Kemudian terakhir berdasarkan jenis dibagi menjadi 3 macam, yakni obstruksi sederhana, close up, dan strangular. Perkenalkan, nama saya Vinky Windastiti dengan 3 digit NIM terakhir 009. Obstruksi usus dapat terjadi pada wanita dan pria dengan insiden yang serupa. Obstruksi pada usus halus dalam 90% kasus dapat disebabkan oleh neoplasma, adesi, dan hernia. Untuk obstruksi usus halus karena adesi terdapat 55-75% kasus, dan sisanya yaitu karena hernia 15-25% kasus, malignansi 5-10% kasus, dan lainnya 15%. Sedangkan obstruksi pada usus besar dapat disebabkan oleh kanker sebanyak 60% kasus, volvulus dan penyakit divertikular 30% kasus, serta penyebab lainnya seperti karsinomatosis, endometriosis, penyakit radang usus stenosis, dan lainnya 10-15% kasus. Berdasarkan data hasil survei kasus obstruksi yang dilakukan di RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan, Indonesia pada tahun 2007 sampai 2010, terdapat 111 kasus. Dan berdasarkan penelitian yang dilakukan pada rawat inap di RSUD Deli Serdang Lubuk Pakam periode 2015 sampai 2016, didapatkan hasil bahwa jenis kelamin laki-laki yang paling banyak mengalami obstruksi usus dengan jumlah sampel 26 orang, yaitu 65%, dan penyebab terbanyak karena hernia dengan keluhan utama yang paling sering adalah nyeri perut. Penata laksanaan secara operatif juga paling banyak dalam kasus obstruksi usus. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nikoma Ngayu Widya Astuti dengan NIM 190511087. Sini saya akan menjelaskan bagian etiologi. Untuk etiologi yang pertama, ileus obstruktif dapat disebabkan oleh suatu adesi yang merupakan perlekatan antara omentum, lengkung usus, dan dinding abdomen. Lalu penyebab
yang kedua yaitu ada hernia, yang merupakan kondisi sebagian usus yang keluar melalui dinding otot perut yang lemah. Lalu penyebab yang ketiga ada tumor yang merupakan penyebab 70% ileus obstruktif pada usus besar. Lalu yang selanjutnya yaitu penyebab lainnya yaitu peradangan akibat infeksi, koprostasis atau infaksi feses pada usus, intussusepsi atau sebagian segmen usus yang masuk ke dalam segmen usus lainnya. Lalu yang terakhir, ileus obstruktif juga dapat disebabkan akibat komplikasi post-operasi, misalnya kolektomi. Sekian penjelasan dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Cokro Rizky Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 029. Di sini saya akan menjelaskan tentang patofisiologi dari ileus obstruktif. Jadi mekanisme dan penyebab pasti dari ileus tidak sepenuhnya dipahami karena kompleksitas, banyak sistem dan faktor yang terlibat. Ileus obstruktif akan menghalangi fungsi fisiologis dari usus. Pemutaran usus menyebabkan terjadinya dekompresi usus bagian distal dan distensi usus bagian proksimal. Hal ini disebabkan karena usus bagian proksimal berdilatasi sedangkan usus bagian distal kolaps. Pertama, pemutaran usus akan memutuskan aliran darah vena dan menimbulkan edema dinding usus serta pembengkakan. Third spacing dari cairan mulai terjadi. Penebalan dan peradangan dinding usus akan menyebabkan terjadi iskemia dan translokasi bakteri, di mana translokasi bakteri ini menimbulkan peritonitis dan bakterimia, terutama oleh E. coli. Pada saat usus semakin berputar, aliran arteri akan terputus yang menyebabkan iskemia usus dan infak jaringan, dan akhirnya berkembang menjadi nekrosis usus, perforasi, peritonitis, sepsis, bahkan kematian jika tidak diobati. Selanjutnya, gejala klinis. Gejala yang dialami adalah nyeri kram yang terasa dan bersifat kolik, terjadi muntah fekal apabila ada obstruksi di ileum, shock, gangguan elektrolit, oliguria, dan konstipasi absolut. Kemudian ditemukan meteorisme dan kelebihan cairan di usus. Hiperperistaltis berkala atau kolik yang disertai dengan gejala mual dan muntah, kram, kembung, dan retensi tinja. Perkenalkan, nama saya Melia, 3 digit terakhir 242. Selanjutnya adalah diagnosis. Jadi diagnosis itu ada 4, anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, dan juga pemeriksaan radiologi. Jadi untuk anamnesis itu pada pemeriksaan ini adesi dalam perut atau memiliki right hernia itu misalnya sering ditemukan, dan juga ada gejala timbul seperti kolik di umbilikus dan kolik di sekitar suprapubik. Yang kedua, pemeriksaan fisik itu terdiri dari infeksi, palpasi dan perkusi, dan juga auskultasi. Untuk inspeksi itu misalnya ditemukan dehidrasi, ada kehilangan tekstur kulit serta mulut dan lidah kering. Dalam kontur sama dalam stipung itu akan ditemukan pada penderita yang kurus ataupun sedang. Selanjutnya adalah palpasi dan perkusi. Itu bisa ditemukan distensi abdomen dan perkusi timpani yang menandakan adanya obstruksi. Selanjutnya adalah auskultasi, itu akan terdengar gemerincing logam yang berada tinggi disertai dengan ras. Yang selanjutnya adalah pemeriksaan laboratorium, itu seperti darah lengkap dan elektrolit, blood urea nitrogen ataupun kreatinin, dan juga serum amilase. Selanjutnya adalah pemeriksaan radiologi, itu terdiri dari 5, ada foto pulse abdomen, enteroclysis, CT scan, MRI, dan juga ultrasonografi atau USG. Untuk foto pulse abdomen itu biasanya dengan posisi supin, posisi tegak abdomen atau posisi dekubitus, dan juga posisi tegak toraks. Yang kedua, enteroclysis itu bisa berfungsi untuk mendeteksi adanya obstruksi dan untuk membedakan parsial maupun total. Yang ketiga ada CT scan, itu untuk menentukan diagnosa dini atau obstruksi strangulate dan menyingkirkan penyebab akut abdomen lainnya. Dan juga dapat membedakan penyebab obstruksi intestinal seperti adesi, hernia karena penyebab eksklusif dari neoplasma, dan penyakit Crohn karena penyebab intrinsik. Selanjutnya adalah MRI, ini efektif untuk menentukan lokasi dan etiologi dari obstruksi. Dan yang terakhir USG itu untuk memberi gambaran dan penyebab obstruksi dengan melihat pergerakan dari usus halus. Pada pasien ileus obstruktif itu terlihat jelas distensi pada usus serta lokasinya.
saya Zarovana dengan NIM 3 digit terakhir 241 untuk diagnosis banding dari ileus obstruktif ini. Yang pertama ada viral or bacterial gastroenteritis, lalu ada paralytic ileus, mesenteric ischemia, acute pancreatitis, ada intussusception, dan ada constipation. Perkenalkan, nama saya Erinda Reza Celedela, NIM 162. Jadi ileus obstruktif yang tidak ditangani dengan baik itu dapat menyebabkan komplikasi seperti iskemia yang dapat menyebabkan nekrosis atau matinya jaringan pada suatu lokasi, kemudian menyebabkan perforasi atau terbentuknya lubang pada area usus. Selain itu, ileus yang tidak ditangani dengan baik ini, khususnya pada daerah kolon, dapat menyebabkan dilatasi progresif pada area cecum yang pada akhirnya akan menyebabkan perforasi dan pencemaran rongga perut akibat peritonitis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya Ivan Najih Damayanti dengan 3 digit NIM terakhir 052 akan menjelaskan mengenai penata laksanaan. Jadi penata laksanaan pada ileus obstruction itu memiliki beberapa tujuan, yaitu pertama untuk melakukan dekompresi pada bagian yang mengalami obstruksi untuk mencegah terjadinya perforasi, dan kedua untuk menghilangkan penyebab dari obstruksi. Pada penata laksanaan awal itu dapat dilakukan dengan pemeriksaan jalan nafas, pernafasan, dan juga sirkulasi dari pasien. Apabila resusitasi diperlukan, maka dapat memberikan isotonik salin dan juga electrolyte replacement. Pada pasien dengan kondisi yang tidak stabil atau septik, pemasangan kateter Foley itu sangat diperlukan yang bertujuan untuk memantau urin output. Selain itu, pemasangan nasogastric tube juga diperlukan, di mana dapat memungkinkan dilakukannya dekompresi usus untuk mengurangi distensi, lalu membantu mengontrol emesis serta menurunkan resiko terjadinya aspirasi. Terakhir yaitu adalah tindakan pembedahan yang umumnya perlu untuk dilakukan. Pada pasien dengan kondisi stabil dan derajat obstruksi yang parsial atau rendah, itu biasanya tidak memerlukan tindakan pembedahan karena dengan hanya pemasangan nasogastric tube itu dapat menunjukkan perbaikan. Pada pasien dengan reducible hernia itu biasanya memerlukan tindakan operasi tapi sifatnya tidak emergensi. Sedangkan pada pasien dengan non-reducible hernia dan juga strangulated hernia serta pasien dengan obstruksi keseluruhan itu memerlukan tindakan operasi yang bersifat emergensi, terutama pada pasien dengan obstruksi keseluruhan, di mana untuk mencegah terjadinya iskemik. Perkenalkan, nama saya Komang Arsabina Duarsa, NIM 209. Jadi penelitian mengenai pencegahan dari ileus obstruksi itu masih sangat sedikit, di mana menurut sumber pencegahan utamanya adalah dengan mengatasi underlying cause, karena sebagian besar kasus ileus obstruksi itu disebabkan oleh komplikasi penyakit maupun operasi, di mana pencegahan dari komplikasi ini dapat dilakukan dengan memberikan sebuah anti-adhesion barrier, di mana anti-adhesion barrier ini mungkin bermanfaat dalam mengurangi keparahan adhesi setelah operasi. Produk-produk ini akan diaplikasikan pada permukaan usus pada akhir operasi dan berperan sebagai penghalang untuk pembentukan adhesi antara loop usus yang berdekatan dan antara usus dan peritoneum parietal. Perkenalkan, nama saya Putu Angga Prawira Sudaputra dengan NIM terakhir 204. Jadi di sini saya akan menjelaskan kesimpulannya. Jadi ileus obstruktif ini atau ileus mekanik ini adalah keadaan di mana lumen saluran cerna tidak dapat diteruskan ke bagian distal atau anus karena adanya sumbatan atau hambatan. Nah, ileus obstruktif ini dapat terjadi pada wanita dan pria dengan insiden yang serupa. Nah, untuk diagnosis bandingnya dari ileus obstruktif ini adalah ada viral atau bakterial gastroenteritis. Habis itu ada ileus paralytici, bisa ada mesenteric ischemic. Nah, pencegahan dari ileus obstruktif ini masih sangat sedikit karena sebagian besar kasus ileus obstruktif ini disebabkan oleh komplikasi penyakit atau operasi. Sekian dari saya, terima kasih.